Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Meila Trinasari dari kelas DKI 4B. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Metodologi Dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOSI MAG. Dakwah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, dakwah bilisan, yaitu dakwah yang disampaikan melalui lisan. Yang kedua, dakwah bilhal, yaitu dakwah yang disampaikan melalui perbuatan. Untuk dakwah bilisan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada irsyad, yaitu dakwah yang disampaikan melalui pembimbingan, penyuluhan, atau psikoterapi Islam yang sasaran dakwahnya yaitu individu atau sekelompok orang. Yang kedua ada tabligh. Tabligh ini yaitu kegiatan dakwah yang disampaikan melalui media mimbar atau media massa yang sasaran dakwahnya yaitu orang banyak atau halayak. Tabligh sendiri juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kitabah, yaitu dakwah yang tertulis di media massa. Yang kedua ada hitobah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan lisan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada i'lam, yaitu dakwah yang disampaikan melalui media penyiaran atau broadcasting, yaitu seperti televisi, film, ataupun radio. Selanjutnya, dakwah bilhal, yaitu dakwah yang dilakukan melalui perbuatan. Ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tadbir, yaitu kegiatan dakwah yang melakukan transformasi dan institusionalisasi ajaran Islam melalui kebijakan. Yang kedua yaitu tatwir, yang berarti kegiatan dakwah yang mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh berupaya pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, dan ekonomi. Dalam metodologi dakwah terdapat tiga cara untuk menemukan kebenaran. Yang pertama yaitu ada istinbat, yang berarti cara yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada istiqro, yaitu melakukan atau menemukan metodenya dengan cara meneliti atau penelitian. Yang ketiga ada iktibas, yaitu melakukan atau menemukan kebenarannya dengan menggunakan ilmu lain. Dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan sungguh-sungguh. Inti dari aktivitas dakwah adalah menyeru pada penyembahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala derivasinya. Di luar konteks munculnya berbagai gerakan Islam dengan metode dakwahnya yang berbeda-beda, dakwah menjadi semacam ilmu yang menuntut para juru dakwah agar memiliki keterampilan dalam menyampaikan dakwahnya. Tuntutan kegiatan dakwah mengharuskan seorang dai untuk memahami metode dakwah agar terjalinnya atau tercapainya keberhasilan dalam dakwah itu sendiri. Seorang dai yang berperan sebagai subjek dalam dakwah harus memiliki bekal diri dengan pengetahuan-pengetahuan sebagai modal yang akan disampaikan dalam medan dakwah. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang kedua, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Yang ketiga yaitu terdapat dalam surat Ghafir ayat 43.
Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallah wa anna maraddana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar. Yang artinya, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Yang keempat, yaitu terdapat dalam surat Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Yang artinya, Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau Islam. Yang kelima terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh yaitu terdapat pada jenis pesan yang disampaikannya. Jika ilmu komunikasi ialah ilmu yang membahas tentang penyampaian pesan secara umum. Jika ilmu dakwah yaitu ilmu yang membahas tentang penyampaian pesan ajaran Islam. Dan sedangkan ilmu tabligh ialah ilmu yang membahas tentang penyampaian dalam kitabah, khitobah, dan iklam. Unsur-unsur dakwah ada 7. Yang pertama, da'i atau pelaku dakwah, yaitu orang yang melaksanakan dakwah bisa dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik secara individu ataupun kelompok. Yang kedua, ada mad'u atau penerima dakwah, ialah manusia yang menjadi sasaran dakwah, baik sebagai individu ataupun kelompok, maupun beragama Islam ataupun non-Islam. Yang ketiga, ada maddah atau materi dakwah, ialah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan mad'u ataupun da'i. Yang keempat, ada wasilah atau media dakwah, ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima, ada thariqah atau metode dakwah, ialah suatu cara dalam melaksanakan dakwah untuk tercapainya tujuan dakwah yang memiliki paradigma yang benar. Yang keenam, athar atau efek dakwah, ialah tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Yang ketujuh, ada tujuan dakwah, ialah hal yang hendak dicapai dalam berdakwah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.